Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Angga Putra Kusuma, NIM 1805112559, kelas Penjaskesrek 6B. Dosen pengampu yaitu adalah Bapak Rola Anggaladika, SPD MPD AIPOP. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi biomekanika, fungsinya, dan hukum kesetimbangan 1-5. Tentunya untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanika. Berikut ini adalah penjelasan dari saya. Biomekanika. Apa definisi dari biomekanika tersebut? Biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan juga gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Secara spesifik, biomekanika terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu adalah bio, dan yang kedua yaitu adalah mekanika. Bio artinya adalah makhluk hidup, sedangkan mekanika artinya adalah gerak. Jadi, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak atau makhluk hidup. Biomekanika olahraga adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan olahraga. Selanjutnya yaitu adalah fungsi biomekanika. Di sini saya telah merangkum 3 fungsi biomekanika. Yang pertama yaitu adalah memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga tentunya. Yang kedua yaitu adalah mampu dalam mengembangkan dasar gerak olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Yang ketiga adalah mengenal karakteristik dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi baik untuk atlet ataupun untuk siswa. Selanjutnya yaitu adalah hukum kesetimbangan 1. Hukum kesetimbangan 1 adalah badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Contohnya yaitu cobalah berdiri rapat pada dinding tembok saat berdiri. Proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan sebab bagian badan pindah ke depan dan sedikit turun ke bawah. Sebab lagi yaitu adalah tubuh bagian atas turun. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan terjatuh. Kalau tidak membungkukkan di tempat yang bebas, ya, tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh. Sebab saat titik berat badan bergeser ke depan, pantat kita bergeser ke belakang tentunya. Pergeseran pantat ini menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada dalam bidang tumpuan kaki. Yaitu adalah hukum kesetimbangan 2. Hukum kesetimbangan 2 adalah stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya semakin luas bidang tumpuannya, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya.
Contohnya yaitu adalah cobalah berdiri dengan kedua kaki terbuka selebar 30 cm, kemudian buka kaki lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau luas tumpuan kaki kita, makin stabil posisi kita. Selanjutnya yaitu adalah hukum kesetimbangan 3. Apa itu hukum kesetimbangan 3? Yaitu adalah stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau benda. Artinya, semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Contoh yaitu pada pertandingan tinju. Ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badannya yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya atau kecepatannya di sini. Sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal tentunya bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Selanjutnya yaitu adalah hukum kesetimbangan 4. Apa itu hukum kesetimbangan 4? Yaitu stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Perhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Ini sering terjadi di 17 Agustus yang sering kita nonton. Ya, mereka membuat posisi sehingga badan bagian belakang condong tentunya ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan jauh ke depan. Ini adalah taktiknya. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong, badannya dicondongkan ke depan, sedangkan sebelah kakinya jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa agar stabilitas menjadi besar, seseorang berusaha agar jarak datar atau horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi jarak horizontal ke arah depan harus besar. Sedangkan orang yang saling dorong-menorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar tentunya. Sebaliknya lagi, itu adalah orang yang akan lari harus dalam keadaan labil. Contohnya pada permainan softball. Pelari yang akan lari ke base berikutnya, sebelum lari memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang ke depan. Ini berarti titik berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan. Jadi jarak horizontalnya diperkecil. Yang terakhir adalah hukum kesetimbangan 5. Hukum kesetimbangan 5 adalah stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, semakin besar stabilitasnya. Contoh, pertandingan gulat. Lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.